Oke, nah di sini, kita akan masuk ke persiapan data perusahaan. Artinya, sebelum Ibu memulai transaksi, kita perlu memasukkan beberapa master data, di antaranya ada kas dan bank, kemudian akun perkiraan, kemudian daftar pemasok, daftar pelanggan, dan juga barang dan jasa. Nah, terakhir nanti di sini kita juga bisa mencatatkan terkait dengan, aset-aset yang Ibu miliki. Nah, untuk langkah pertama, di sini kan ada yang namanya kas dan bank, kemudian akun perkiraan. Karena di awal sudah kita checklist, artinya kan kita ingin dibuatkan secara otomatis oleh Akhirat Online untuk akun perkiraannya atau COA-nya, atau chart of account-nya. Nah, untuk melihat misalnya apakah benar nih sudah dibuatkan atau belum, kita bisa buka langsung di sini, atau kita juga bisa langsung buka melalui fiturnya. Bisa dilakukan di menu buku besar, kemudian di akun perkiraan, kemudian ke daftar akun. Nah, jadi nanti kurang lebih akan seperti ini untuk akun perkiraannya, sudah otomatis. Nah, kemudian apakah di sini masih bisa kita tambahkan atau misalnya kita edit atau kita hapus? Jawabannya adalah bisa. Contoh misalnya di sini adalah, bank. Kemudian misalnya di sini ingin kita edit nih, jadi misalnya Bank Mandiri atau Bank BCA gitu kan, itu bisa kita tambahkan. Misalnya dengan cara kita klik bank, kemudian tinggal kita isikan saja di sini. Misalnya adalah Bank BCA, kita masukkan nomor rekeningnya, lalu kita isikan di sini, misalnya atas nama siapa. Misalnya adalah PT ABC, PT 123. Nah, kalau sudah, nanti di sini di tab saldo kita bisa memasukkan nih terkait dengan nilainya. Jadi misalnya untuk saldo terakhir yang ada di rekening tersebut ada berapa, misalnya adalah 100 juta. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Kemudian di sini misalnya kita juga mengakui adanya kas kecil misalnya atau tunai gitu kan. Kalau misalnya memang ada, tinggal kita klik saja di sini kas kecil, kemudian kita masukkan saldo. Misalnya uang tunai yang kita pegang saat ini itu berapa? Misalnya adalah 5 juta. Nah, seperti ini. Lalu di sini, per tanggal berapa nih gitu kan. Jadi memang untuk di Afterite ini kan kita pakainya adalah tanggal cut off, seperti itu. Jadi nanti untuk tanggal saldonya, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Nah, kemudian jadi kita bisa isikan nih untuk saldo awalnya, baik itu debit ataupun kreditnya. Nah, jadi pastikan nanti untuk di kreditnya kita isikan juga nih misalnya di modal. Nah, modal di sini misalnya kan, namanya adalah modal saham, kemudian kita ingin, ganti misalnya jadi modal PT 123. Nah, tinggal kita, langsung edit aja. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan saldonya misalnya 105 juta. Nah, kalau sudah klik simpan saja. Oke. Nah, jadi kalau misal antara debit dengan kredit di sini sudah sesuai dan sudah balance, berarti kita bisa lanjut ke persiapan data perusahaan. Nah, jadi untuk, apa namanya, untuk untuk, apa namanya, master data di sini untuk pencatatan itu kita bisa lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, bisa kita lakukan secara manual, artinya secara satu persatu, atau kita juga bisa melakukan secara import. Nah, artinya kalau secara import ini, kita bisa melakukan rekap terlebih dahulu ke Excel, kemudian nanti, kita sesuaikan dengan template-nya. Contoh misalnya, saat ini kita akan memasukkan yang namanya daftar pemasok. Nah, karena kan untuk pemasok ini kan kita kaitannya hubungannya itu kan dengan membeli bahan bakunya, misalnya seperti, teh celup misalnya atau, ada beli handuk gitu kan. Nah, ini kita bisa, isikan di sini. Misalnya untuk kategorinya kita bisa isikan nih apakah pemasok umum, pemasok lokal, atau pemasok interlokal, ini kita bisa masukkan. Kemudian tinggal kita masukkan saja namanya, misalnya adalah, CV Abadi Jaya. Nah, seumpama seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan, email, nomor telepon, dan lain-lain termasuk alamat pembayaran. Lalu di sini kita bisa masukkan kontak PIC-nya, misalnya kontak adminnya gitu kan. Kemudian kita bisa atur untuk syarat pembayarannya. Apakah misalnya, COD atau misalnya TOP gitu kan. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan. Misalnya untuk TOP-nya adalah 30 hari. Kemudian kita juga bisa menambahkan terkait dengan rekening bank, daripada si pemasok jika memang diperlukan. Tinggal kita isikan saja di sini nama banknya apa, kemudian kita masukkan nomor rekeningnya,
Nah, tinggal kita isikan saja di sini. Misalnya adalah CV Abadi Jaya. Nah, kalau sudah kita bisa klik lanjut. Lalu di pajak juga kita bisa memasukkan nomor NPWP-nya, kemudian di sini ada yang namanya tab saldo. Nah, tadi seperti, yang tadi, saya singgung di awal apabila misalnya kita melakukan pembelian kemudian ada apa namanya, pembelian secara tempo atau kredit gitu kan. Nah, berarti kan kita masih mengakui adanya hutang. Nah, jadi sisa hutang tersebut bisa kita masukkan ke dalam akhirat sebagai saldo awal. Dengan cara kita bisa klik tambah, kemudian kita masukkan tanggalnya, lalu kita masukkan nih nomor, fakturnya gitu kan. Nomor di sini berfungsi ketika, untuk kita melakukan yang namanya track dan record gitu kan. Misalnya untuk melihat apakah dengan nomor faktur tersebut, sudah lunas atau belum gitu kan, kemudian sisa utangnya berapa, makanya perlu kita masukkan. Bisa, dibuatkan nomornya itu secara otomatis atau kita bisa buatkan berdasarkan, nomor faktur yang sesungguhnya, misalnya FPB 001. Lalu di sini kita masukkan nih untuk jumlahnya berapa, misalnya adalah 12 juta. Kalau sudah kita bisa klik lanjut. Lalu di lain-lain di sini ada yang namanya tipe pemasok. Nah, tipe pemasok di sini kita bisa mengklasifikasikan nih, misalnya apakah pemasok tersebut dia sebagai perorangan, perusahaan, atau pemerintah. Nah, ini, opsional saja, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, kalau misalkan, pemasoknya itu banyak, apakah kita bisa melakukan yang namanya proses import? Nah, bisa. Tinggal kita klik saja di sini import pemasok, kemudian nanti kita bisa, download terlebih dahulu nih untuk, template-nya. Jadi sebelum kita download di sini, pastikan Ibu sudah membaca terkait dengan persiapan apa saja yang perlu kita lakukan. Kalau sudah, tinggal kita klik download saja. Nah, jadi nanti kurang lebih untuk template-nya adalah seperti ini. Di sini ada penjelasan kolom, nah dan juga ada kolom-kolomnya. Jadi kolom-kolom di sini walaupun banyak, dia bisa disesuaikan nih. Misalnya adalah kita bisa isikan kategori, ID, dan nama gitu kan. Nah, pastikan untuk yang, penjelasan kolom ini kan ada yang wajib dan juga tidak wajib ya gitu. Jadi kalau yang tidak wajib di sini, ini masih bisa kita hapus. Contoh misalnya kita tidak membutuhkan faksimili dan juga email website gitu kan. Ini nanti kita bisa hapus. Nah, ini bisa kita hapus aja atau kita delete. Jadi nanti, Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan, contoh ya, seperti itu. Nah, kemudian, sekarang kita lanjut lagi nih ke daftar pelanggan. Nah, pelanggan di sini kita bisa masukkan juga nih, baik itu misalnya secara manual ataupun secara, import. Biasanya untuk pelanggan di sini yang kita masukkan adalah, misalnya ada agen, reseller, kemudian pelanggan yang masih memiliki sisa, piutang gitu kan, atau tagihan, atau misalnya kita mempunyai pelanggan tetap. Nah, tinggal kita isikan saja di sini misalnya kategorinya apa nih, misalnya apakah dia sebagai member, membernya apa, misalnya apakah gold, platinum, dan lain itu bisa di-setting. Kemudian kita masukkan nih, terkait dengan namanya, misalnya namanya adalah Risa. Lalu kita masukkan, email, nomor telepon, kemudian alamat pembayaran, alamat pengiriman, kemudian kontak PIC. Lalu kita bisa setting juga terkait dengan syarat pembayarannya dan juga tingkatan harganya, ini kita bisa setting. Termasuk nanti, kita juga bisa memasukkan nomor NPWP daripada si pelanggan supaya memudahkan kita dalam proses administrasi perpajakan. Lalu di sini ada yang namanya tab saldo. Nah, tab saldo di sini difungsikan adalah sama tadi ketika pelanggan tersebut melakukan, pembeliannya itu secara kredit dan kemudian masih ada tagihan. Nah, sisa tagihannya itu bisa kita masukkan di sini dengan cara kita klik tambah. Kemudian tinggal kita isikan saja di sini sisa, tagihannya itu berapa. Lalu kita masukkan nih di sini, misalnya adalah 10 juta. Nah, kalau sudah kita bisa klik lanjut. Nah, di sini kan ada yang namanya tab lain-lain. Tab lain-lain ini difungsikan adalah untuk kita melakukan yang namanya pembatasan piutang pelanggan. Contoh misalnya ketika kita mengakui adanya pembelian secara kredit, nah supaya misalnya kita mengetahui nih, si pelanggan tersebut apakah dia mampu atau tidak gitu kan, kemudian untuk pembayarannya bagus atau tidak. Nah, fungsi di sini juga nantinya untuk memaksimalkan terkait dengan perputaran kas yang kita punya. Contoh misalnya ada pelanggan baru, kita kasih limitnya adalah 1 juta. Apabila misalnya dia bertransaksi lebih dari 1 juta, nanti di sini akan muncul notifikasi bahwa, limit kreditnya tidak cukup, seperti itu.
Nah, kalau sudah tinggal kita simpan saja. Jadi untuk di lain-lain juga di sini opsional ya, Ibu, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah barang dan jasa. Jadi nanti di sini kita bisa masukkan nih terkait dengan, barang gitu kan, baik itu bahan baku, barang jadi, ataupun jasa yang kita jual kepada pelanggan, semua kita bisa masukkan di persediaan barang dan jasa. Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan coba simulasikan untuk, bagaimana caranya menginputkan barang dan jasanya. Nah, jenis barang di sini kita ada 4 nih. Yang pertama ada persediaan. Jadi, kalau persediaan ini anggapannya adalah barang tersebut kan akan diakui sebagai stok dan juga akan memiliki kuantitinya. Sehingga nanti ketika barang itu keluar ataupun masuk, itu bisa dilihat nih track dan record-nya. Misalnya keluar per hari berapa, masuk, per hari itu berapa. Lalu di sini ada yang namanya non persediaan. Kalau non persediaan ini biasanya kita akui itu barang tersebut itu kita akan konsumsi sendiri. Tidak dijual gitu, seperti itu. Contohnya adalah barang yang memang sekali pakai habis dan buang, misalnya seperti apa? Ada alat tulis kantor gitu kan, kemudian ada ATK atau sapu gitu kan, nah itu seperti itu. Jadi, barang yang memang akan kita gunakan sendiri itu kita masukkan ke dalam non persediaan. Kemudian di sini ada jasa nih, misalnya, perusahaan Ibu bergerak juga di bidang jasa, contoh misalnya memberikan jasa pelayanan, jasa konsultan. Nah, ini kita bisa pilih jasa. Lalu di sini juga ada namanya item group gitu kan. Nah, item group ini biasanya ketika Ibu ingin melakukan penjualan dalam satuan paket gitu kan, atau dalam, bundling gitu kan. Contoh misalnya di setiap awal bulan atau di akhir bulan kita ingin buat promo nih, misalnya, eee, apa namanya, beli baju, gratis celana gitu kan, atau, promo buy one get one gitu kan, atau misalnya, eee, lulur dapet, free Totoku aja misalnya seumpama seperti itu. Nah, ini kita bisa, buat dalam satuan, grup gitu. Oke, nanti mungkin setelah ini kita akan coba simulasi. Nah, kemudian untuk yang terakhir, di sini Ibu bisa juga mencatatkan terkait dengan aset-aset perusahaannya. Misalnya seperti, laptop, komputer, kemudian ada AC gitu kan, ataupun bangunan, ini bisa kita masukkan di sini. Untuk langkah awal adalah kita bisa membuat yang namanya kategori aset terlebih dahulu. Nah, di sini kategori aset berfungsi untuk mengelompokkan atau menggolongkan bahwa nanti, aset tersebut itu dia termasuk ke dalam kategori apa. Misalnya adalah kita bisa isikan contoh kita mengakui adanya peralatan kantor. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal kita simpan saja. Lalu kita juga misalnya mengakui adanya bangunan. Nah, seperti ini. Kalau sudah simpan saja. Jadi nanti untuk kategori di sini, Ibu bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau sudah kita kategorinya, tinggal kita lanjut saja ke sini ke aset tetap, lalu ke aset tetap di sini. Tinggal kita masukkan saja nama asetnya. Misalnya adalah laptop Toshiba. Kemudian kita bisa isikan nih untuk tanggal beli dan tanggal pakainya. Misalnya kalau tanggal belinya itu di tahun lalu atau di tahun 2020 bagaimana? Nggak apa-apa tinggal kita isikan saja. Misalnya kita belinya di tahun, 2020, 20 Juli 2020, kemudian kita pakainya itu misalnya di 1 Agustus 2020 juga. Nah, jadi, nanti aduh maaf ya Ibu. Nah jadi, apa namanya, untuk depresiasi ini kan akan dihitung berdasarkan yang namanya itu tanggal pakai ya, gitu. Jadi perlu kita isikan juga nih. Nah perlu diinformasikan juga bahwa untuk yang bintang berwarna merah ini adalah wajib untuk diisi. Kemudian di sini untuk akun asetnya bisa Ibu sesuaikan nih, misalnya untuk laptop ini kita akan akui dan masukkan ke dalam peralatan. Kita pilih peralatan. Nah, kemudian untuk kuantitinya juga sama nih, misalnya untuk realnya itu ada berapa, misalnya ada 1 kita tulis 1, ada 2 kita tulis 2 gitu kan. Misalnya adalah kita akui ada 3 misalnya. Lalu di sini kita bisa isikan untuk umur asetnya ini kira-kira, berapa lama nih, seumpama adalah 5 tahun. Nah, nanti kalau misalkan memang sudah di informasi umumnya kita isikan, tinggal kita isikan di info lainnya. Untuk kategori asetnya, di sini kita bisa pilih
Misalnya untuk laptop ini dia masuk ke dalam kategori apa, misalnya adalah peralatan kantor. Kemudian kita juga bisa setting nih untuk lokasi awalnya ada di mana, apakah misalnya di kantor pusat, kantor cabang, atau misalnya ada di gudang utama, gudang cabang, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian, nah untuk mencatatkan terkait dengan harga perolehan atau harga belinya itu di mana? Ini bisa di akun pengeluaran. Nah, di sini kita bisa akuinnya itu ke akun ekuitas saldo awal. Nah, jadi nanti di sini kita masukkan nih, jumlahnya itu berapa, misalnya adalah, anggaplah satu laptop itu sebesar 4 juta. Nah, karena kita ada 3, berarti kan tinggal kita kali 3 saja, berarti kan 12 juta. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita klik lanjut. Jadi, untuk akun ekuitas saldo awal ini merupakan akun penampung atau akun perantara saja. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan saja. Nah, kaitannya masih dengan aset tetap, pasti kan ada yang namanya depresi atau penyusutan ya. Kalau untuk perlakuan di Akhirat Online, kita tidak perlu nih untuk menghitung secara manual. Artinya, Akhirat sudah menyiapkan satu fitur yang dimana nanti Ibu bisa akses di menu perusahaan, kemudian kita bisa klik di sini proses akhir bulan. Nah, tinggal kita pilih saja bulannya, kemudian kita bisa pilih, tahunnya. Lalu tinggal kita klik simpan saja. Jadi nanti atas, penyusutan aset tersebut akan dihitungkan secara otomatis tanpa perlu kita harus hitung manual. Nah, nanti biasanya juga akan tampil di, daftar laporan, baik itu di laporan laba rugi, laporan aset, ataupun di laporan neraca. Nah, untuk melihatnya misalnya kita bisa lihat nih di sini apakah benar sudah dihitungkan otomatis gitu kan. Kita bisa lihat di daftar laporan, kemudian kita misalnya, langsung buka di laporan aset tetap. Kita buka daftar aset tetap. Nah, di sini dia sudah dihitungkan secara otomatis. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari, Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita coba ke transaksi selanjutnya ya? Dilanjut aja dulu, nanti mungkin pertanyaannya sampai setelah selesai ya Pak? Oh, boleh boleh, Ibu. Oke. Oke. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit ya, misalnya untuk usaha Ibu bergerak di bidang apa, kemudian, untuk alur pembelian ataupun untuk alur penjualannya seperti apa, mungkin boleh diceritakan Ibu ya? Supaya nanti kita sesuaikan, dengan, apa namanya, alur, dari Ibu sendiri gitu. Jadi perusahaan kita itu bergerak di bidang jasa, dan selain itu ada menjual beberapa produk yang berhubungan dengan jasa yang kita jual. Jadi produk retail. Oke. Eh, Termasuk nanti salah satu cabang kita yang akan buka, akan ada tambahan jenis usaha, jadi kayak sejenis coffee shop begitu. Oh, ada coffee shop-nya juga Ibu ya? Ya. Oke. Berarti kalau untuk yang coffee shop-nya itu, dia baru mau buka ya Ibu ya rencananya ya? Berarti untuk saat ini belum buka ya? Belum, nanti bukanya di bulan Oktober. Nah, bulan Oktober, baik. Ah, Nah, jadi nanti kalau misalkan Ibu ingin melakukan, pembukuan di Akhirat Online, kita juga bisa langsung menambahkan cabang ya Ibu ya, atau outlet gitu kan. Karena ah, untuk muka itu kan masih dalam satu perusahaan Ibu ya gitu kan. Nanti betul. di sini kita bisa menu, pengaturan, kemudian di Accurate Store. Nah, lalu kita bisa aktifkan di sini ada yang namanya itu multi branch atau multi cabang. Jadi nanti untuk pembukuannya bisa langsung menggunakan database yang sama. Tapi kalau misalkan untuk pencatatan ingin terpisah, berarti Ibu juga bisa menambahkan atau membuka, database baru seperti itu tinggal disesuaikan saja. Ingin dalam satu database dengan kita aktifkan multi branch atau misalnya kita buka database yang baru, seperti itu. Itu nanti jika misalnya, Ibu nanti baru mau membuka ya, berarti kan nanti bulan Oktober ya kurang Ya, lebih. Nah, berarti untuk selanjutnya adalah di sini kita akan coba masukkan dulu nih persediaan barang dan jasanya. Misalnya kalau boleh tahu untuk, jasanya apa ya, Ibu, ya? Kalau saya boleh tahu sama barangnya misalnya contohnya seperti apa? jasanya mungkin yang paling mudah keramas deh, cuci rambut, Oh, hair cuci rambut. wash. Misalnya jasa cuci rambut ya, Ibu, ya? Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk kategori barangnya juga sama nih, di sini kita bisa isikan, anggapannya adalah jasa.
Nah, nanti untuk jenis barangnya adalah kita bisa isikan di sini jasanya. Misalnya, satuan itu apa, misalnya per 1 kali cuci atau misalnya per jasa gitu kan, ini bisa disesuaikan. Misalnya seperti ini. Lalu untuk di penjualan pembelian kita bisa setting nih terkait dengan harga satuannya. Misalnya untuk 1 kali cuci rambut itu, misalnya, berapa gitu kan, anggaplah misalnya sebesar 50.000 seumpama. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan pembuatan faktur, misalnya faktur penjualan, harga di sini 50.000 nih akan tampil otomatis karena kita sudah, isikan di awal atau kita sudah setting di awal. Kemudian kalau misalkan ada diskon atau misalnya ada perubahan harga itu bagaimana? Itu kita bisa edit langsung di faktur penjualannya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk transaksinya apakah dikenakan pajak Ibu misalnya seperti PPN atau PPh? Di sini ada kita pajak, tapi PB1 yang pajak apa namanya? PB1-nya masing-masing unit beda, masing-masing cabang kita beda ya, karena kan ada yang area Badung, ada yang Denpasar. Itu di mana ya? Di sini kan hanya mention PPN dan PPh. Dia Oke. PB1. Berarti kalau PB1 itu mungkin, kaitannya dengan kayak pajak restoran gitu ya, Ibu, ya? Atau misalnya pajak, jasanya gitu ya? Kalau nggak salah untuk Betul. besarannya 10% ya, Bu, ya? Atau beda-beda Untuk juga tarifnya? beda-beda dia, Pak. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang Ibu ingin setting pajak bisa dilakukan di menu perusahaan, kemudian pajak ya, Ibu, ya. Nanti di sini kita bisa pilih nih, misalnya kita masukkan tipenya adalah, PPN, tinggal kita isikan saja di sini. Misalnya adalah pajak PB1. Tinggal kita isikan di sini, nominal persentasenya itu berapa, seumpama adalah 10%. Nah, nanti untuk akun penjualannya di sini kita bisa isikan nih, misalnya kita akui di keluaran. Sini dimasukkan. Jadi nanti untuk akun di sini, Ibu bisa sesuaikan ya. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, kemudian nanti di sini tinggal kita tambahkan saja di PPN. Jadi nanti kita pilihnya adalah pajak PB1. Jadi ketika ada transaksi misalnya sebesar 50.000, nah berarti nanti customer itu akan dibebankan lagi besaran nominal itu ditambah sebesar 10%. Jadi nanti dia akan, bayarnya itu adalah sebesar 55.000 seperti itu. Berarti Nah, maksudnya, maaf saya potong Pak, mhm, pajaknya tadi dia di kolom PPN tapi mentionnya PB1 begitu? betul Ibu, Oh, seperti itu. Kemudian nanti untuk yang di akun ini juga Ibu bisa sesuaikan misalnya, pengen atur nih di sini kan, masuknya kan ke penjualannya gitu kan. Misalnya pengen diatur, jadi pendapatan jasa atau misalnya pendapatan lainnya, ini masih bisa kita atur ya Bu ya untuk akunnya. Kalau sudah tinggal kita simpan saja. Kemudian misalnya kita juga mengakui tadi ya menjual yang namanya barang. Mungkin kita, coba simulasikan adalah mungkin berupa sampo ya Ibu ya. Misalnya di sini mungkin, paket sampo mungkin Pak. sampo, oke. Kemudian nanti kita bisa isikan untuk nama barangnya, misalnya adalah sampo Sampo Dove. sampo Dove misalnya. Oke. Pastikan nanti di sini jenis barangnya adalah persediaan, kemudian di sini, kalau bisa boleh tahu untuk penjualan samponya di sini, dalam bentuk apa ya, Bu, ya? Satuan piece Pieces, kah? Piece bentuk ya? satuannya ada botol, ada kemasan apa ya, macam-macam. Oke. Nanti kalau misalkan memang Ibu jualnya dalam satuan botol, dalam satuan piece, atau misalnya dalam satuan saset, itu bisa disesuaikan ya, Bu, ya. Oke. Misalnya dalam satuan botol, seumpama seperti ini. Nah, kemudian nanti kita bisa isikan juga nih untuk penjualan dan pembeliannya. Misalnya untuk satu botol, Dove itu, harganya berapa, misalnya adalah kita harga itu sebesar 45.000 per botol seumpama. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa isikan juga nih terkait dengan, harga belinya, kemudian pemasok utamanya gitu kan. Nah, nanti di sini kita isikan juga PPN-nya. Misalnya
Apakah kita ketika melakukan pembelian dikenakan pajak atau tidak gitu kan, ini kita bisa isikan. Untuk harga beli di sini misalnya kita masukkan adalah sebesar anggaplah 28.000. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan baik itu pembelian ataupun penjualan, nah nanti di sini harganya akan tampil, otomatis tanpa perlu kita lakukan input manual. Nah, kalau misalnya untuk pembelian kira-kira dikenakan pajak atau tidak, Ibu, ya, seperti PPN? Enggak, kita sudah include di harga semua. Oh, sudah ya, Ibu, ya. Baik, nanti kalau berarti tetap, diperhitungkan pajaknya, Ibu, ya? PPN-nya ya? Enggak. Oh, enggak juga ya? Kita Baik. input net, maksudnya sudah net segitu udah include, tapi tidak mention bahwa di dalamnya ada pajak juga, enggak. Pokoknya Oh, enggak. harganya segitu sudah. Oke. Nah, berarti nanti di sini opsional saja, Ibu, ya, misalnya dikenakan pajak atau tidak bisa diisikan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya, kolom saldo. Jadi kan sebelum Ibu menggunakan Akhirat Online kan Ibu harus melakukan stok opening dulu nih, untuk menghitung barang-barang yang memang masih tersedia di gudang. Misalnya untuk Sampodov itu setelah kita hitung ada 5 nih gitu kan. Nah, ini bisa kita catatkan langsung di sini. Dengan cara klik tambah, kemudian kita masukkan tanggalnya, kita masukkan kuantitinya berapa, seumpama ada 5. Lalu kita masukkan dalam satuannya apa, seumpama adalah botol. Kita isikan botol. Nah, kemudian untuk biaya satuannya kita masukkan adalah harga belinya atau HPP-nya. Misalnya adalah sebesar tadi 28.000. Nah, kalau sudah kita bisa klik lanjut saja. Tapi kalau misalnya seumpama untuk Sampodov ini tidak ada, berarti ini bisa kita kosongkan saja. Jadi nanti kita akan melakukan pengisian itu melalui fitur pembelian. Seperti itu. Nah, kalau anggapannya di sini ini masih ada sisa di gudang, kemudian ingin kita masukkan ke dalam persediaan. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Oke. Nah, kurang lebih nanti untuk penginputan barang dan jasanya seperti itu ya, Ibu, ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kan tadi di jasa cuci rambutnya tuh ada PPN-nya. Mhm. Kalau mau nambah servisnya lagi gimana caranya? Karena Jadi kita kena pajak sama servis soalnya. untuk tarifnya juga beda-beda ya, Bu, ya? Ya, Untuk, bisa gimana? di jasa cuci rambut ini kalau kita jualan itu kan termasuk tax and service. Nah, kita biar nginput servisnya tuh gimana caranya? Kayak tadi kan udah ditambahin PPN. Kalau mau ditambahin servis, Mhm. akunnya kemana gitu tambahannya itu? Oke. Nah, untuk nanti menambahkan tax and service itu kita bisa akui atau kita bisa bebankan lagi nih ketika kita melakukan yang namanya penjualan. Kita coba buka faktur penjualan. Nah, nanti di sini kan ada yang namanya, biaya lainnya, Ibu, ya. Jadi nanti kita bisa masukkan yang namanya tax and service-nya gitu. Yang memang kan nanti, tetap akan dibebankan juga oleh si pelanggan itu ya, Ibu, ya. Seperti itu. Jadi kita bisa Oh, langsung input-kan di sini di faktur penjualan. oh enggak, gini ya, soalnya kan kita servis itu kita input, kita nanti servis itu kan dibagikan ke pegawai itu setiap akhir bulan. Nah, biar tahu Mhm, angka servisnya tuh berapa, kita tahunya dari mana. Soalnya kalau pajak tadi kan ada akunnya mhm masuk ke mhm mana, jadi kita bisa tahu berapa sebulan. Nah, kalau mhm. servis ini biasanya kalau kita di ABSS tuh ada angkanya juga sebulan. Kalau di akurat gini gimana? Oke. Nah, nanti kalau misalkan memang Ibu mau tahu juga, ini kita bisa buat akunnya terlebih dahulu nih. Misalnya adalah, apa sih namanya, servis ya gitu kan. Biasanya Mhm, dia masuk juga ke dalam pendapatan ya, Bu, ya, pendapatan lainnya ya. mhm. Nah, nanti di sini kita bisa klik akun saja, lalu, nanti kita bisa isikan di sini pendapatan di luar usaha. Kita isikan misalnya, tax and, service gitu kan seumpama. Nah, jadi nanti untuk simulasinya, apa namanya, ketika kita melakukan yang namanya penjualan, kemudian kita inputkan yang namanya tadi tax and service itu, dia nanti akan muncul juga di neraca kita. Jadi nanti kita bisa tahu nih, jadi selama 1 bulan ini totalnya ada berapa, pelanggan, kemudian ada berapa tax and, service-nya gitu kan. Jadi nanti misalnya terkumpul nih 5 juta. Nah, 5 juta ini kan nanti bisa kita, bagikan kepada si pegawai gitu kan, misalnya dibagi rata ada 5 Eee, berarti kan dapat 1 juta, seperti itu. Berarti servis tuh nggak bisa kayak pajak gitu langsung ya? Nanti kalau di Kalau invoice-nya gimana? Bisa nggak dicontohin untuk buat invoice-nya itu, faktur boleh, penjualannya? ya boleh. Mungkin seperti ini, Ibu, ya.
awalnya adalah misalnya kita pilih pelanggan. Misalnya adalah kita beli, yang namanya itu, jasa cuci rambut misalnya, Ibu, ya. Nah, kemudian nanti kita tambahkan di sini, misalnya tax and service. Wih. Tax. Nah, nih kita coba tax. Nah, di sini. Kemudian misalnya nominalnya berapa nih, gitu kan. Seumpama adalah, 15.000. Kalau otomatis kayak pajaknya nggak bisa ya? Iya, kalau misalkan untuk di sini memang untuk pengenaan pajaknya kita akan coba simulasikan dulu, Ibu, ya. Di persediaan barang dan jasa. Di jasa cuci rambut. Nah, paling nanti kita bisa masukkannya itu di, sini ya, Bu, ya, di PPH. Di tambahan PPH-nya ya? Ya, mungkin coba kita tambahkan seperti ini ya. Pajak, kita buka yang namanya itu mungkin jasa konsultan ya. PPH 23, kemudian kita isikan keterangannya mungkin tax and service. Nah, biasanya ini untuk persentasenya kira-kira kena berapa ya, Ibu, ya? 10%. 10% juga ya? Ya. Misalnya kita masukkan itu ke akunnya, nanti akunnya bisa disesuaikan ya, Bu, ya. Misalnya kita masukkan ke mana nih, Bu, ke tax and service. Kemudian di sini mungkin Akun pajak pembeliannya tuh harus diisi ya, kalau kosong nggak bisa ya? ya betul, Ibu, karena kan di sini dia ada bintang berwarna merah ya, harus diisi. Gitu. Misalnya di sini mungkin kita akan masukkan ke ya apa ya? Nah, nanti untuk akunnya bisa disesuaikan Ibu ya dengan kebutuhan, misalnya simpan. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya memang sudah, kita akan coba simulasikan di sini, kita masukkan tax and service. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan saja. Nah, coba misalnya di faktur penjualan, kita akan coba hapus nih. Kemudian kita akan coba tutup dulu. Penjualan, faktur penjualan. Di faktur penjualan. Jasa cuci rambut, misalnya adalah 50.000. Nah, jadi dia nanti kalau misalkan dia dimasukin ke PPH 23 nanti dia akan motong sih, Ibu, sebenarnya. Tapi kalau nggak salah Ibu juga ingin menggunakan yang namanya Accurate POS ya atau aplikasi kasir ya? Nah, kalau untuk di aplikasi kasir dia ada yang namanya maksudnya ada yang namanya tax and service-nya. Nanti kita bisa tambahkan di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan ini jadinya totalnya 55.000 ya. Biar include dia di 50.000 itu gimana caranya ngaturnya? Oh, kalau misalnya di dalamnya itu sudah ada pajaknya juga ya, Bu, ya? Iya. Berarti di sini bisa diklik total termasuk pajak. Oh, ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia yang akan dibayar itu ada sebesar 50.000. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan coba simulasi juga ya, Bu, ya, untuk penjualan melalui Accurate POS-nya juga, gitu. Iya. Nanti kita akan coba lihat. Oke, mungkin penjualan kita coba skip dulu ya, Bu, ya. Kalau saya boleh tahu untuk alur pembeliannya kira-kira seperti apa ya, Bu, ya? Atau dari persediaan ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Kita hapus dulu yang PPH 23-nya. Yang ini. Karena kalau di sini kita masukkan itu nantinya dia akan mengurangi dari tagihan kita gitu. Kalau boleh untuk persediaannya kira-kira dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin kita coba untuk di persediaan bisa enggak kita mention bahwa satu barang misalnya sampo Dove tadi itu pada saat kita beli itu kan dia isi expired date-nya. Itu kita masukkan juga di dalam sistem. Jadi pada saat nanti stok itu sudah mendekati waktu kadaluarsanya dia akan ada warning gitu. Ada nggak itu? Oke. Jadi kalau misalkan memang Ibu mau, di sini kita bisa lakukan di menu pengaturan, kemudian di preferensi. Jadi kita aktifkan dulu ya Ibu fiturnya
Di persediaan namanya adalah nomor serial atau produksi. Kita klik simpan. Nah, jadi nanti kita bisa ke menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, kemudian tinggal kita isikan di sini Sampodov. Kita klik di sini, lalu kita ke tab lain. Nah, di sini kan sudah ada ya Bu ya, nomor seri ini. Kita bisa checklist ya. Kemudian nanti kita bisa klik di sini nomor produksi. Nah, kita pakai tanggal kadaluarsa. Nah, nanti kita bisa kalau sudah di checklist, ketika kita ingin memasukkan yang namanya saldo, nah, di sini nanti kita bisa masukkan nih tanggal kadaluarsanya. Kuantitinya misalnya ada berapa? Contoh ada 5. Ke tanggal kadaluarsanya per tanggal berapa? Misalnya adalah per tanggal saat ini atau 2023 seumpama. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal kita masukkan saja nomornya misalnya 1. Satu, 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 dua, dua, dua. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik lanjut. Coba kita import. Jadi kita perlu memasukkan yang namanya nomor seri terlebih dahulu. Oke. Kita coba tutup. Kemudian misalnya kita akan coba ganti dulu. Jadi kalau untuk memasukkan nomor seri atau tanggal kadaluarsa, ini bisa dilakukan ya Ibu ya. Misalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kita bisa masukkan. Harus diisikan semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, nanti misalnya mau melihat nih tanggal kadaluarsa kita itu sudah berapa, maksudnya ingin melihat terkait dengan stok yang akan kadaluarsa, bisa kita coba di daftar laporan. Kemudian kita cek di gudang, lalu di sini kita bisa klik ya di sini stok nomor seri atau produksi. Kita masukkan di sini nama barangnya adalah Sampodov. Nah, kemudian nanti di sini dia akan tampil ya seperti ini, Bu. Jadi ada nomor serinya, kemudian ada tanggal kadaluarsanya, dan juga nanti di sini akan tampil nih misalnya sisa hari atau kadaluarsanya seperti itu. Ini bisa dilakukan ya, Bu ya. Gitu. Oke, kemudian ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saya di chat ya Pak. Saya ada chat. Ya, saat pembelian di bulan yang sama dengan harga. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan memang Ibu melakukan pembelian, kemudian beda harga, contoh misalnya adalah 45.000 gitu kan. Kemudian misalnya ketika kita beli itu harganya naik jadi 50.000. Nah, itu nanti kan berdasarkan yang namanya tadi Ibu menggunakan metode persediaan itu apakah rata-rata atau FIFO. Jadi kalau misalnya rata-rata kan contoh misalnya kita belinya awalnya itu adalah di angka contoh anggaplah 50.000. Kemudian misalnya untuk pembelian yang kedua 60.000 gitu kan. Nah, berarti kan nanti untuk 50.000 ditambah 60.000 kan totalnya adalah 110. Nah, jadi nanti dari total dari total nilai persediaan nanti dibagi quantity. Jadi nanti harganya pun akan mengikuti. Misalnya adalah contoh untuk quantity misalnya ada 2, berarti kan dari 110 itu dibagi 2. Jadi nanti untuk harga pembeliannya adalah 55.000. Jadi itu sebagai HPP atau modal kita. Tapi kalau misalnya kita belinya adalah secara FIFO, artinya kan
first in first out. Kita beli yang 50.000, kemudian untuk yang kedua kita beli 60. Selama misalnya, apa namanya tuh, si yang stok 50.000-nya itu masih ada, nanti HPP-nya akan dikeluarkan tuh berdasarkan 50.000 itu. Tapi kalau misalnya memang, yang 50.000-nya udah habis, kita akan pakai yang kedua, yang 60.000, seperti itu. Nah, kemudian nanti, apakah nanti akan ada perubahan harga gitu kan ketika di pembelian. Nah, itu nanti perubahan harganya itu bisa kita setting, tapi kalau misalkan memang, di sini, kita settingnya awalnya itu adalah di barang dan jasa. Nah, jadi nanti kalau misalkan contoh kita buka yang di sini. Nah, di sini ya kan, untuk, apa namanya, default harga belinya kan adalah sebesar 28.000 ya, gitu kan. Jadi nanti untuk seterusnya adalah ini, akan tampilnya itu sebesar 28.000. Nanti ketika misalnya ada kenaikan harga gitu kan, atau misalnya kita ingin edit, kita bisa sesuaikan langsung, dari master datanya di sini, atau kita juga bisa langsung buat di sini, di harga pemasok. Jadi kita setting misalnya ada harga baru dan harga lama. Jadi nanti ketika kita sudah setting di sini, berarti ketika kita melakukan pembelian, kita akan menggunakan harga terbarunya, seperti itu. Tanpa perlu nanti kita harus edit lagi, seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti untuk HPP ataupun untuk harga belinya dia akan menyesuaikan sesuai dengan yang kita setting, seperti itu. Oke, kemudian kira-kira dari Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebentar, Pak. Oke. Untuk batas minimum stok kalau misal contoh kita sudah isi nih di sini adalah, 2 gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau misalkan di sini, kita bisa aktifkan dulu nih di dashboard-nya. Di sini kan belum ada ya gitu kan. Jadi kita, bisa klik di sini, logo yang panah ini, kemudian kita bisa klik yang namanya tambah widget. Kita klik akun, bukan klik akun, tapi kita pilih, widget-nya, barang perlu dipesan. Nah, jadi kalau misalkan di sini dia sudah aktif, ketika misalnya barang itu sudah mencapai batas minimum, biasanya di sini dia akan tampil. Misalnya barang apa saja yang perlu kita, beli, seperti itu. Di sini dia akan tampil. Gitu. Nanti dia akan muncul ya, Bu, ya, di sini. Kalau misalkan di barang dan jasanya, di tab penjualan dan pembelian, mana ya? Nih, ini kita isikan, yang namanya itu batas minimum stok. Seperti ini. Jadi nanti ketika barang itu sudah mendekati minimum, nah di dashboard ini dia akan muncul, barang perlu dipesan. Seperti itu. Kemudian ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Untuk persediaannya cukup, Pak. Mau dilanjutkan ke yang lain atau kita masih ada beberapa pertanyaan sih, tapi bukan tentang persediaan tadi ya. Oke, mungkin sambil berjalan saja Ibu ya. Oke, baik. Ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Ibu untuk alur pembeliannya seperti apa ya Bu ya? Apakah misalnya Ibu melakukan PO terlebih dahulu, kemudian misalnya apakah ada uang muka atau misalnya di awal kita harus bayar fakturnya lunas atau seperti apa? Kita ada beberapa kondisi sih untuk pembelian itu. Ada yang dibayar saat barang datang tanpa perlu PO, tapi butuh PO pun kita tidak memberlakukan PO di sini. Kita ada alur tersendiri yang tidak menggunakan sistem. Jadi maksud saya gini, pembukaan PR, PO dan segala macam itu tidak kita perlukan dalam sistem. Jadi untuk persediaan itu kita hanya pada saat pembelian kita input, pada saat barang mendekati minimum ada remind, terus pada saat ada perubahan harga kita rubah, itu aja sih. Oh, seperti itu. Baik. Berarti kalau misalnya memang seperti itu mungkin jatuhnya langsung dibuatkan faktur saja gitu ya Bu ya? Betul, betul.
Baik. Nah, kalau misalnya memang seperti itu kan berarti kita bisa lakukan di sini ya, Bu, ya, di pembelian. Contoh misalnya adalah, kita melakukan yang tadi ada perubahan harga itu bagaimana setting-nya. Ini bisa dilakukan di pembelian, kemudian di harga pembelian, di harga pembelian di sini. Nah, nanti di sini, kita bisa isikan nama pemasoknya siapa. Misalnya adalah CV Abadijaya. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini dia mulai berlakunya per tanggal berapa nih, contoh misalnya per hari ini atau misalnya sudah dari 2 hari yang lalu nih, misalnya 18 Juli 2022. Kalau sudah, nanti di sini kita bisa pilih nih barang-barang yang memang, ada kenaikan harga, misalnya adalah sampo Dove. Tinggal kita isikan saja harga barunya berapa, misalnya, 35.000 per botolnya. Nah, kalau sudah kita bisa klik lanjut lalu simpan. Nah, setelah kita setting harga di sini, dia otomatis nih ketika kita melakukan yang namanya pembelian, langsung kita akui di faktur pembelian. Nah, di sini juga perlu diinformasikan ketika kita sudah melakukan penerimaan barang atau pembuatan faktur pembelian, ini langsung otomatis barang tersebut akan menambah ke stok kita. Misalnya CV Abadijaya, kemudian kita bisa isikan nomor fakturnya, misalnya adalah FPB 002 seperti ini. Kemudian nanti tinggal kita pilih barang yang memang kita pesan, misalnya adalah sampo Dove. Kalau suara saya kira-kira masih aman tidak ya, Bu, ya? Aman, Pak, Oke, aman. takut putus. Terkendali. Ya. Oke. Nah, di sini dia harganya sudah berubah ya, Bu, ya, jadi 35.000 yang awalnya adalah 28.000, seperti itu. Tinggal kita isikan saja kuantiti yang kita beli itu berapa, misalnya adalah, 100 seumpama 100 botol gitu kan, atau misalnya kita belinya, 2 gitu kan. Nah, ini bisa disesuaikan. Lalu nanti di sini kita bisa masukkan nih nomor seri produksinya atau tanggal kadaluarsanya. Misalnya kuantitinya berapa, misalnya adalah 2. Kemudian tanggal kadaluarsanya di tanggal berapa, kemudian tahun berapa. Tinggal kita isikan saja di sini, bisa menggunakan scan barcode atau misalnya, kita bisa melakukan menginputkan manual atau kita bisa lakukan yang namanya proses import di sini. Jadi kita masukkan dulu nih yang namanya, nomor serinya. Nah, seperti ini kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Kenapa? Harus banyak. Misalnya adalah ini. Oke. Kalau sudah, nanti tinggal kita simpan saja dengan catatan kita mengakui adanya pembelian itu secara tempo. Nah, kalau misalkan kita melakukan pembeliannya secara tempo, pastikan nanti di tab info lainnya di sini kita bisa isikan nih, di syarat pembayarannya. Misalnya temponya berapa lama, misalnya adalah 30 hari. Nah, tinggal kita simpan saja. Tapi kalau misalnya kita melakukan pembayaran itu ketika barang datang langsung dibayar, tinggal kita klik proses, kemudian ke pembayaran. Seperti itu. Nah, anggapannya adalah kita melakukan pembelian secara tempo. Nah, kemudian misalnya kita ingin melakukan pembayaran itu bagaimana? Ini bisa dilakukan di menu pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Kita tinggal isikan saja di sini nama pemasoknya, kemudian nanti kita bisa, pilih nih, kita melakukan pembayaran itu menggunakan apa, apakah misalnya tunai atau misalnya melalui, transfer gitu kan. Anggapannya adalah transfer. Lalu untuk metode bayarnya kita bisa pilih transfer bank, nah nanti kita ambil nih di sini, fakturnya yang akan kita bayar. Misalnya adalah sebesar 70.000. Kemudian nanti tinggal kita klik hitung nilai pembayaran dengan catatan ketika kita ingin melakukan yang namanya pelunasan fakturnya. Kita klik hitung nilai pembayaran. Tapi kalau misalkan kita melakukan pembayaran itu secara cicil gitu kan, tinggal kita masukkan saja nominalnya. Seumpama adalah 50.000. Kemudian kita bisa klik distribusi nilai pembayaran di sini. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, nanti untuk melakukan pembayaran cicilan berikutnya itu bisa dilakukan di yang sama, di pembayaran pembelian, lalu kita klik distribusi nilai pembayaran, seperti itu.
Nah, untuk mengecek misalnya apakah barang tersebut dia sudah masuk gitu kan, tinggal kita cek saja di sini di persediaan, kemudian barang dan jasa. Nah, di sini dia sudah, tampil ya, Bu, ya, ada 7. Untuk melihat mutasinya, tinggal kita klik aja di sini, mutasi, nah kurang lebih nanti akan seperti ini. Misalnya pengen tahu nomor serinya, tinggal kita klik saja nomor serinya. Nah, nanti kurang lebih akan seperti ini. Kemudian misalnya pengen tahu juga nih adanya di gudang mana, nah ini ada di sini. Misalnya di gudang utama, kuantitinya ada 7, seperti itu. Oke, kira-kira kalau untuk pembelian ada yang ingin ditanyakan dari Ibu? Kelewatan tadi, kita ada beberapa pembelian dengan down payment memang Pak, ada deposit yang kita bayar sebelum barang itu Oh, datang. ada uang muka ya, Bu, ya? Ada uang mukanya. Gitu. Berarti kalau misalkan memang ada uang muka, mungkin kita akan coba langsung di pembelian, kemudian ke uang muka pembelian. Nah, di sini kita bisa isikan contoh misalnya CV Abadi Jaya, lalu kita masukkan nih untuk uang mukanya berapa. Anggaplah misalnya seumpama 50.000 ya, Bu, ya. Nah, lalu kita masukkan di sini nomor fakturnya misalnya UMK 001. Jadi nanti di sini, supaya kita mengetahui apakah uang muka tersebut dia sudah dipakai atau belum, seperti itu. Nah, kemudian karena kita melakukan yang namanya DP, otomatis kan kita memberikan terlebih dahulu nih pembayaran di awal. Makanya kita perlu lakukan yang namanya proses, kemudian ke pembayaran. Nah, jadi nanti di sini kita bisa ke pembayaran pembelian, kita bisa pilih banknya, misalnya kita melakukan pembayaran menggunakan apa, contoh misalnya menggunakan, transfer. Lalu kita bisa pilih transfer bank, nah karena tadi kita sudah memasukkan nomor rekeningnya, tinggal kita klik aja di sini, nah dia akan tampil seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik hitung nilai pembayaran, lalu simpan. Nah, kemudian misalnya kita sudah melakukan DP nih, kemudian misalnya barang itu datang nih, gitu kan. Nah, berarti kan kita harus akui nih, di pembelian, kemudian di faktur pembelian. Tinggal kita isikan saja nama pemasoknya, kemudian kita bisa pilih barangnya, misalnya sampo Dove. Di sini kita harus isikan FPB 003. Oke, tinggal kita isikan di sini sampo Dove. Misalnya adalah kita belinya 2 juga. Lalu kita masukkan nih nomor seri produksinya. Misalnya tanggal kadaluarsanya itu di tanggal 22 Agustus 2023 seumpama. Ada 2. Ini nomor serinya. Nah. Kuantitasnya di sini 1. Oke. Kalau sudah kita lanjut, nah lalu nanti di sini untuk, memotong si faktur di sini, kita bisa klik ambil, kemudian kita tarik uang mukanya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita bisa klik lanjut. Kalau sudah, simpan. Jadi nanti ketika kita melakukan yang namanya pelunasan, di sini kita hanya bayar sisanya saja. Di pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kemudian kita bisa pilih misalnya menggunakan kas kecil. Lalu kita bisa klik ambil. Nah, di sini dia sudah tampil. Untuk nomor faktur FEB3 dia nominalnya adalah 20.000. Seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita klik saja di sini hitung nilai pembayaran, lalu tinggal klik simpan saja. Kurang lebih seperti itu ya, Bu, ya, ketika misalnya, Ibu mengakui adanya adanya uang muka di awal. Gitu. Oke, kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Cukup, yang ini cukup. Oh, cukup ya, Ibu, ya, baik. Nah, berarti kalau misalnya sudah, kita akan coba langsung simulasi menggunakan, Accurate POS-nya ya, Bu, ya. Kita coba ke menu pengaturan dulu, kemudian ke Accurate Store. Nah, nanti di sini kita bisa klik Accurate POS, kemudian kita install aplikasinya. Nah, di sini. Nah, nanti di sini kita perlu, isikan nih terkait dengan yang namanya itu, settingannya terlebih dahulu nih, settingan di awal atau mapping dulu nih. Misalnya adalah tipe pembayaran.
Nah, misalnya untuk pembayaran tunai ini kita akan masukkan ke, kas kecil gitu kan. Lalu nanti di sini, misalnya sekiranya ada pembulatan transaksi, kita bisa pilih nih mau pembulatan ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah kan kita akui sebagai beban, kalau misalnya ke atas kita akui sebagai pendapatan. Nah, kita bisa pilih nih misalnya adalah Maaf Pak, pendapatan juga interrupt. mhm, kenapa Ibu? Tadi saya mau, kan kita sudah siap untuk buka posnya, itu ngambilnya di mana ya? Karena kita belum install. Oh, mau tahu install aplikasinya Ibu ya? Heeh heeh. Ibu nanti bisa ke Accurate Store. Oh, Nah, Accurate Store, kemudian di sini kan ada Accurate POS ya? Accurate POS, heeh. Tinggal kita klik saja, lalu nanti di sini kita klik install. Yang mana installnya? Mana enggak ada? Accurate, POS-nya sudah buka Ibu? Ada, Vin? Oke. Ada ya. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah, kan nanti dia akan langsung mengarah ke pengaturan pos seperti ini ya, Bu, ya. Oke. Nah, jadi nanti perlu kita setting atau kita mapping dulu nih. Jadi untuk akun pembayarannya, untuk pembayaran tunai misalnya kita masukkan ke kas kecil, kemudian untuk pembulatan ini kita bisa pilih nih mau ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ke bawah kita akui sebagai beban, kalau ke atas kita akui sebagai pendapatan. Lalu di sini kita bisa pilih juga ada satuan, ratusan, dan ribuan, gitu. Jadi kita bisa sesuaikan. Contoh misalnya kalau kita pilih ribuan, misalnya ada pembayaran sebesar 19.800, berarti kan nanti langsung diakui sebagai nominal 20.000 seperti itu. Kalau kita pilih ribuan. Nah, dan nanti bisa disesuaikan. Kemudian misalnya karena tadi dikenakan tadi ya pajak gitu kan PB1 kita bisa checklist di sini. Kemudian nanti di sini kita juga bisa masukkan yang namanya gudang stoknya nih. Jadi ketika ada penjualan, nanti otomatis si gudang utama ini dia akan langsung mengurangi seperti itu. Kemudian di sini apakah kita misalnya bisa mengubah harga, kalau misalnya tinggal kita klik dapat diubah saja. Kemudian apakah misalnya kita juga bisa menyimpan pesanan, kalau misalnya tinggal kita simpan saja. Atau kita pilih dapat disimpan. Kemudian di sini di tab info lainnya kita bisa isikan nih. Nah, di sini kan ada yang namanya service charge ya, Bu, ya. Jadi kita bisa klik di sini misalnya berupa persentase. Misalnya persentasenya berapa? Anggaplah 10%. Lalu di sini kita bisa masukkan nih service charge-nya itu untuk barang apa? Misalnya jasa cuci rambut, kita bisa klik di sini. Nah, kemudian nanti di pengecekan stok kita bisa pilih utama. Nah, lalu nanti di sini kita bisa masukkan nih terkait dengan si perannya nih, si karyawannya gitu kan yang akan login menggunakan Accurate POS. Nah, untuk menambahkan karyawan di sini perlu kita tambahkan di menu perusahaan, kemudian di karyawan. Nah, tinggal kita isikan saja di sini nama lengkapnya siapa. Misalnya adalah Ibu Wati. Misalnya Wati. Sebagai kasir misalnya. Kasir. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti Ibu bisa lengkapi data di sini misalnya seperti alamat, pajak penghasilan, kemudian rekening gaji jika memang diperlukan gitu kan. Kalau sudah simpan saja. Lalu kita bikin lagi nih misalnya untuk nama owner-nya. Misalnya adalah Ibu Susi seumpama. Kita isikan adalah owner-nya. Jadi nanti untuk mengecek laporan keuangan yang ada di Accurate POS-nya. Tinggal kita simpan saja. Nah, nanti di pengaturan pos ketika kita sudah melakukan yang namanya itu, menambahkan karyawan, di sini kita bisa pilih nih karyawannya sudah tampil. Nah, misalnya seperti ini. Anggaplah misalnya Wati ini dia sebagai kasir, berarti kita bisa pilih nih, kasir. Nah, jadi nanti untuk akses kasir pun di sini hanya bisa untuk mendaftarkan pelanggan, melihat stok barang, dan juga melakukan pembayaran pesanan. Nah, jadi kasir ini tidak dapat melihat laporannya gitu kan, kemudian tidak dapat juga memberikan diskon seperti itu. Tapi kalau misalkan kasir saya boleh melihat yang namanya laporan keuangan atau laporan harian untuk closing-an gitu. Nah, ini tinggal kita tambah peran dulu. Klik tambah peran, kemudian kita masukkan. Misalnya adalah kasir 2. Kita bisa pilih nih misalnya yang diperbolehkan itu apa saja. Misalnya mengakses riwayat transaksi sama laporan. Kemudian mendaftarkan pelanggan, sama di sini melihat stok barang. Lalu misalnya bisa juga mengubah harga jual dan juga memberikan diskon. Sama pembayaran. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik simpan saja.
Nah, ketika kita, sudah melakukan yang namanya penambahan peran karyawan di pos, nah kita bisa lanjut lagi nih ke pengaturan pos. Kita bisa pilih namanya Wati, kemudian kita, masukkan yang namanya itu akses yang sudah kita modifikasi, kasih 2. Nah, jadi nanti untuk aksesnya pun banyak di sini, bisa mendaftarkan pelanggan, bisa merubah harga jual gitu kan, kemudian bisa melihat riwayat transaksi, seperti itu. Kemudian misalnya kita juga pilih Susi nih, Susi ini sebagai owner, berarti kita bisa pilih sebagai supervisor. Nah, yang di mana nanti di sini, dia bisa mengakses semua fitur yang ada di Accurate POS. Nah, kemudian nanti kalau sudah, kita bisa ke akun pembayaran nih di sini. Ada yang namanya non tunai. Jadi ketika misalnya ada customer yang melakukan pembayaran menggunakan debit BCA atau misalnya menggunakan ShopeePay atau GoPay gitu kan. Tinggal kita masukkan saja. Contoh misalnya di sini kita mengakui adanya debit BCA. Mungkin kita langsung masukkan di sini untuk akun banknya. Nah, seperti ini kalau sudah kita bisa klik lanjut. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur terkait dengan desain struknya. Kita bisa masukkan logo, kemudian kita bisa masukkan, nama outletnya, lalu kita bisa masukkan alamatnya gitu kan. Nah, nanti kita juga bisa memasukkan yang namanya itu sosial media yang kita punya. Misalnya ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya. Jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Contoh tampilan struknya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Oke. Nah, nanti kan ketika memang kita sudah berhasil, mapping, si Accurate POS-nya itu, kita bisa menggunakan, scan QR kodenya atau misalnya kita bisa salin kode outlet-nya, seperti ini. Nah, oke. Kemudian, nanti di sini tinggal kita buka saja Accurate POS-nya. Nah, perlu diinformasikan juga untuk Accurate POS ini, disarankan untuk download-nya itu di, apa namanya, di Android atau misalnya di tab ya, Bu, ya, tidak disarankan, untuk diinstal di laptop, gitu. Kita buka Accurate POS-nya. Nah, nanti di sini kan kita bisa klik hubungkan Accurate Online. Nanti kita bisa pilih nih, kita ingin melalui scan QR code atau melalui input manual. Misalnya input manual aja, kita klik, lalu kita masukkan. Nah, jadi nanti Accurate akan melakukan integrasi secara otomatis. Jadi nanti, barang atau jasa yang ada di Accurate Online akan langsung diambil juga oleh di Accurate POS. Kemudian ketika ada penjualan yang ada di Accurate POS, itu juga akan langsung masuk ke dalam Accurate Online. Nah, seperti ini. Sudah, kita bisa klik lanjutkan. Jadi nanti di sini untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa pilih pengguna nih yang akan login menggunakan Accurate POS ini siapa. Misalnya adalah kasir atas nama Ibu Wati. Nah, di sini jadi untuk langkah selanjutnya kita bisa buat PIN dulu nih. Misalnya PIN-nya adalah 123456. Kita ulangi lagi. Jadi nanti untuk PIN ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya, Bu, ya. Nah, jadi setiap karyawan itu bisa beda. Kemudian kita klik di sini mulai shift. Nah, jadi di sini kita juga bisa memasukkan modal awalnya, misalnya untuk kembalian kita akan kasih modal sebesar 100.000 per hari. Kemudian tinggal kita klik lanjut saja. Nah, lalu nanti di sini kita sinkronkan. Kita melakukan sinkron apa ya? Kok belum ada barangnya ya? Sinkron. Ya. Jadi nanti seharusnya di sini kita akan langsung terintegrasi ya, Bu, ya. Coba kita buka dulu di sini.
Sudah ada, coba di pengaturan posnya. Coba kita coba tutup dulu. Kemudian kita akan coba buka kembali. Intro, Pak. Iya Pak, iya Ibu. Kenapa Ibu? Pak, saya kan udah ada tab sekarang. Hmm. Udah download Accurate Post-nya juga. Terus untuk nyambungin, saya nyari apa ID Accurate online-nya tuh di mana? Untuk input kode manualnya tuh di mana ngeliatnya? Oh iya Ibu. Tadi Iya, kelewat tadi. ya, nanti bisa dilakukan di sini Ya. ya Bu ya. Berarti untuk pengaturannya sudah diisikan juga Ibu? Oh, harus diisi dulu baru Iya. dapat nanti ya? Betul, pengaturan. Oh. Jadi tadi kan kita ke Accurate Store ya. Kemudian kan nanti kita bisa install dulu nih. Nanti kan dia akan langsung arah ke pengaturan pos. Ya. Kemudian nanti kita bisa isikan dulu nih. Seperti ini di pengaturan pos. Jadi kalau misalnya sudah kita simpan, untuk melihatnya itu kita bisa langsung buka di sini kantor pusat. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya ya Pak ya. Gitu. Ya. Jadi kita perlu isi dulu ya Bu ya. Bentar, sebentar ya Bu ya. Oke. Coba kita putuskan dulu deh perangkatnya. Kenapa nggak masuk ya? Ke kantor ini, saya akan coba menggunakan handphone ya Bu ya. Misalnya 062971. Oh, belum ada ya. Kita coba cek dulu. Coba di pengaturan posnya. Ini kenapa nggak mau muncul ya untuk barangnya ya? Coba kita tambahkan dulu deh barang dan jasanya. Misalnya adalah apa ya? PT 123 kan? Coba misalnya, kenapa muncul misalnya sabun.
Coba kita simpan. Kemudian coba disinkronkan. Coba kita buat lagi jasa. Coba kita sinkronkan di sini. Muncul nggak ya? Sebentar ya Bu ya, ini lagi di oke. Harus di input lah gini. Oke. Mungkin di sini saya akan coba keluar dulu. Jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi ketika kita sudah melakukan yang namanya integrasi dengan Accurate Online dengan Accurate POS, di sini kan dia akan tampil nih terkait dengan baik itu barang ataupun jasa yang sudah kita inputkan di Accurate Online. Nah, jadi nanti tinggal kita isikan saja di sini. Misalnya adalah ada pelanggan yang melakukan tadi misalnya cuci rambut gitu. Tinggal kita klik saja di sini. Kemudian, nah nanti kan di sini dia akan tampil ya harganya sebesar 60.500, yang dimana di dalamnya itu sudah terdiri dari PB1 dan juga ada jasa tax and service-nya sebesar 10%. Nah kemudian tinggal kita klik bayar. Nah nanti di sini kita bisa pilih nih pelanggannya siapa, misalnya atas nama Risa, atau misalnya ketika kita ingin melakukan penambahan pelanggan, kita klik tambah saja. Kemudian nanti kita tinggal isikan saja di sini nama pelanggannya siapa. Contoh adalah Kevin seumpama, atau misalnya Mbak Riri gitu ya, atau misalnya kita bisa akui juga sebagai pelanggan umum. Nah kemudian kita bisa masukkan nomor handphone, ini opsional saja. Kemudian nanti di sini kita bisa isikan informasi tambahan juga kalau misalnya dirasa perlu. Kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Oh nomor handphone wajib diisi. Nah kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Jadi nanti di sini dia sudah otomatis nih ada yang namanya Riri. Kemudian kita bisa pilih untuk metode pembayarannya, misalnya dia mau tunai atau non tunai. Kalau misalkan tunai, kita bisa pilih nih nominalnya berapa, seumpama adalah 100.000, gitu kan. Kalau sudah, tinggal kita klik bayar saja. Nah, jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Misalnya kita bisa cetak struk atau kirim struk, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini untuk riwayat transaksinya pun di sini sudah tampil ya, ada apa namanya fakturnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu. Kalau dari Accurate POS-nya kira-kira dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Untuk laporannya kita akan coba lihat. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Misalnya total pendapatannya berapa gitu kan. Lalu pendapatan itu dari mana saja, tunai berapa, debit BCA berapa gitu kan. Kemudian di sini pelanggannya siapa gitu kan. Seperti itu. Ini bisa kita lihat. Sama barang yang dijualnya itu apa saja, bisa dilihat. Gitu. Kira-kira dari Ibu atau dari Accurate POS-nya kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Yang tadi itu Pak Rian, kan dalam invoice itu ada service charge sudah ditambahkan 10%. Nah, nanti itu kan akan terintegrasi ke kita di back office di akuratnya. Itu masuk ke akun mana dia? Kalau untuk yang service charge itu ya Bu ya? Ya, yang cowok yang tadi kita setting itu ya di awal ya? Ya, betul. Coba di sini Yang kita di akan buka PPN langsung itu dari kan? Accurate Online ini Bu ya. Ya. Di sini mungkin saya coba stop sharing dulu. Saya akan buka melalui Accurate Online-nya. Misalnya, di sini saya coba leave call dulu ya Bu ya.
Kemudian misalnya kita akan coba misalnya kita akan coba di sini di penjualan, kemudian ke faktur penjualan. PPN 10%. Oke, nah di sini dia masuk ke jasa cuci rambut. Kita akan coba lihat service charge. Pak, share ininya Pak, share monitornya Pak, belum Oh, kelihatan. belum ya, Bu ya? Ya, saya lihat wajah Bapak aja dari tadi nih. Oh, baik. Baik ya, Bu. Bentar sebentar. Oke, kita akan coba lihat dulu di sini. Misalnya adalah di menu penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Dia service charge-nya itu dia masuk ke sini ya, jasa cuci rambut sebesar 5.000. Coba kalau misalnya kita masuk atau lihat di daftar laporannya, kemudian di laba ruginya coba kita cek. Dia sudah 55.000. Hmm. Rp105.000. Jadi dia service charge-nya itu dia akan membuatkan yang namanya nama barang ya Bu ya. Nanti untuk besarannya adalah 10%. Seperti itu, kurang lebih akan seperti ini sih Bu. Kalau kita mungkin kalau untuk melihatnya itu di pendapatannya memang di sini akan diakuinya sebagai global ya ketika kita tambahkan di service charge seperti itu. Nah, mungkin ini juga akan saya coba tanyakan dulu ya ke tim terkait misalnya untuk service charge itu bisa nggak kita masukkan ke dalam akun tertentu. Karena kalau di sini kan langsung dimasukkan ke dalam si jenis jasanya tersebut ya Bu ya. Kemudian ketika di pendapatan pun di sini diakuinya itu sebagai total. Jadi totalnya itu kan 50.000. 55.000 ini dia sudah termasuk dengan service charge. Nah, tapi di luar dari yang PPN itu. Seperti itu. Nah, Kalau gitu gini Pak, jadi titip pertanyaan, pada saat invoice tadi di depan di pos itu kan dia centang-centang service charge, kita isi 10%. Pada saat dia narik nanti integrasi ke accurate sistemnya di belakang, di back office, dia nanti akan masuk ke akun tertentu yang kita anggap sebagai hutang. Jadi istilahnya di COA 2 dia, di akun 2. Nah, pada saat akhir bulan, pada saat kita tarik buku besar akun 2 tuh dia akan muncul nilai total service charge yang kita kolek sebulan itu gitu. Jadi nanti hubungannya ke sana dia Pak. Karena itu dananya akan kita keluarkan untuk kita bagi kembali kepada karyawan. oh ya baik. Oke, berarti Jadi nanti saya titip pertanyaan itu apakah bisa nanti itu di post di depan nanti di setting dia masuk ke akun 2 dan apa namanya ya selanjutnya kan proses accounting kita udah paham gitu. Jadi nanti connect-nya dia ke akun tertentu yang sebagai hutang kita akui. ya, Ya. baik. Ya. Jadi bukan pajak ya Pak. Jadi tidak muncul di akun pajaknya dia. Hutang tersendiri. Oke. Oke. Berarti nanti mungkin akan saya coba tanyakan dulu ya Bu ya ke tim Baik. terkait gitu ya. Ya. Oke, kemudian ada lagi Bu kira-kira untuk pertanyaannya kalau untuk penjualan kira-kira ada yang ditanyakan Ibu atau persediaan ataupun pembeliannya? Jadi nanti saya punya PR ke Ibu ya untuk menanyakan service charge itu di accurate post-nya itu bisa nggak dimasukkan ke akun tertentu karena kan tadi di settingan itu kan dia tidak ada ya seperti itu. Betul, karena pada saat tadi kita coba, kita trial kan dia masuknya di laporan laba rugi tergabung di penjualan. Itu Betul. bukan hak penjualan gitulah. Yang kasarnya kita bilang bukan haknya penjualan, itu haknya karyawan yang kita kolek dari jasa yang kita berikan. Jadi hutang dia masuknya. Pasti saya yakin pasti bisa, tapi untuk settingannya mungkin
dibantu dari timnya Pak Rian mungkin nanti ya. Ya, baik Ibu. Nanti kan saya coba tanyakan dulu ya Bu ya ke tim terkaitnya. Nanti untuk update-nya mungkin saya akan coba konfirmasi ya Bu ya, bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui email ya Bu ya. Bisa. Ya. Kemudian misalnya ada yang ini ditanyakan, oh iya tadi ada pertanyaan juga ya dari Mas Bagus, Ibu ini menggunakan multi cabang ya, ada beberapa Betul, Pak. cabang. Oke, berarti kalau misalnya memang seperti itu, di menu pengaturan, kemudian ke Accurate Store. Jadi kita aktifkan yang namanya multi branch. Kita klik di sini install aplikasinya. Nah, jadi nanti tinggal kita isikan, misalnya ada di cabang Bandung, cabang Bali, gitu kan, ataupun yang lainnya bisa kita isikan. Misalnya adalah kita mengakui adanya Bandung, seperti ini. Lalu kita isikan jalannya, kota atau kabupatennya, gitu kan, misalnya seperti ini. Lalu nanti di sini kita bisa pilih daftar penggunanya, karena kalau di sini kan defaultnya itu adalah semua penggunanya, supaya nanti lebih spesifik. Misalnya hanya cabang Bandung saja yang bisa mengakses gitu kan. Ini tinggal kita klik unchecklist saja seperti ini, lalu kita bisa masukkan di sini penggunanya kira-kira siapa saja. Seperti itu. Jadi nanti ketika kita sudah setting seperti ini, hanya user tertentu yang bisa mengakses cabang tersebut, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang apa ini? Enggak, jadi nanti ketika kita simpan, di sini akan ada konfirmasi nih, karena kan untuk cabang ini kan dia nanti akan dikenakan biaya tambahan ya Bu ya, sebesar 90.000 per cabang dan per bulan, seperti itu. Nanti kalau misalnya memang kita setuju, tinggal kita klik lanjutkan saja. Untuk cabang kita udah selesaikan proses pembayarannya itu Pak, jadi nanti tinggal langsung aja ya? Ya, betul. Tinggal kita aktifkan saja atau install. Diaktifkan Ya, saja. Ya, kemudian nanti untuk perlakuan barangnya pun sama ya Bu ya, di sini mungkin sedikit berbeda juga di persediaan, kemudian di barang dan jasanya. Jadi nanti di sini kan ada namanya dipakai di cabang ya. Di sini kita bisa pilih nih, apakah di semua cabang, berarti kan nanti atas barang tadi ya, contoh misalnya seperti sampo Dove gitu kan, atau sabun gitu kan. Kalau kita settingnya semua cabang, berarti baik itu yang ada di Bali, di Bandung, dia bisa akses. Tapi kalau misalkan memang kita pilihnya di sini Bandung saja, berarti nanti atas barang tersebut hanya bisa diakses oleh si cabang Bandung saja, seperti itu ya Bu ya. Nah, nanti kalau misalkan memang Ibu ingin import, nanti perlakuannya adalah seperti ini. Saya akan coba simulasikan. Nah, template-nya. Misalnya untuk barang di sini kita akan coba sederhanakan ya. Coba kita hapus. Kita delete. Misalnya kategori barangnya kita mengakui adanya mungkin sabun ya. Sama di sini juga sabun. Nah, kemudian untuk kode barangnya pun di sini saya akan coba kosongkan. Kalau dikosongkan berarti di sini nanti akan kita dibuatkan penomoran itu secara otomatis oleh Accurate Online. Tinggal kita pilih nama barangnya saja. Misalnya adalah sabun A. Ini juga sabun A. Jadi misalnya di sini bisa diakses untuk di cabang A, di kantor pusat, dan juga di sini diakses di Bandung misalnya umpama. Kemudian untuk tipe persediaan di sini bisa kita hapus saja, karena untuk tipe persediaan di sini biasanya adalah untuk kita memasukkan yang namanya itu untuk pembeda sih antara bahan baku dengan barang yang akan diproduksi. Nah, lalu untuk satuan kita gunakan misalnya piece. Ini juga piece. Nah, lalu nanti di sini di satuan, 2 dan lainnya jika memang tidak diperlukan ini bisa dihapus saja. Kemudian di sini mungkin kita bisa masukkan juga default harga satuannya, harga jualnya misalnya untuk sabun ini adalah sebesar 100.000 untuk di misalnya kantor pusat gitu kan. Dan misalnya 80.000 untuk di cabang Bandung. Nah, misalnya seperti ini kita hapus dulu. Kemudian untuk satuan belinya juga misalnya kita isikan dalam satuan piece. Nah, biasanya kalau untuk harga beli per cabang itu untuk bahan bakunya apakah sama atau beda ya Bu ya? Sama sih Pak, Biasanya jadi kita sama ya? kondisinya nanti begini, kan kita ada cabang nih,
Mhm. 4 ya? 4 cabang. Nanti pada saat penerimaan, ini kan kita bicara penerimaan barang dulu ya dari Mhm. pembelian. Pusat akan mengumpulkan barang itu di satu gudang, kita anggap gudang pusat apa ya? Pusat main store lah, apa namanya? Gudang utama. Nanti akan ada pengiriman barang untuk unit A, maksudnya cabang A, B, C. Kondisinya begitu. Jadi nanti Oh. pada saat pengiriman barang, kita akan memilih kan berarti, oh barang ini kita transfer ke cabang A, barang ini kita transfer ke cabang B, kan begitu ya Pak? Oke. Berarti ibaratnya dikumpulkan di satu kantor pusat dulu, kemudian baru Ya, dikirimkan ke masing-masing cabang gitu ya Bu ya? betul. Oke, baik kalau misalnya memang seperti itu mungkin untuk yang impor tadi kita coba abaikan saja. Iya, karena ini kondisinya sama juga dengan pos tadi Pak. Apa namanya, kita masing-masing cabang kan dengan punya pos-posnya sendiri. Nanti pada saat penarikan data ke back office, mereka kan punya sistemnya masing-masing ya dengan nama masing-masing cabang kan begitu ya Iya, Pak? betul. Nah, apa namanya, kita dengan laporan neraca dan laba ruginya masing-masing Pak, jadi konsolidasinya nanti terakhir. Jadi tidak langsung masuk ke dalam laporan yang sama dia. Oke. Ribet nggak saya jelasinnya Pak? Enggak ya? Enggak Ibu. Bisa, bisa. Iya. Jadi misalnya mungkin kita akan coba transfer barang dulu ya Bu ya misalnya. Ya, Berarti kan kita ke persediaan kemudian ke pemindahan barang. Jadi nanti di sini kita bisa pilih nih, misalnya ada gudang utama gitu kan. Kemudian nanti kita bisa pilih nih di sini ada juga misalnya ada gudang Bandung atau misalnya gudang cabang. Kita coba buat dulu nih, misalnya adalah gudang. Di sini kita akui adalah Bandung. Kemudian nanti untuk alamat pengguna juga bisa disesuaikan kalau sudah simpan. Lalu nanti di sini kita bisa akses nih di pemindahan barang. Nah, kita bisa pilih Bandung. Nanti kita akan lakukan yang namanya stock transfer, misalnya akan kita transfer itu adalah Sampodov gitu kan. Misalnya adalah berapa? 5 contohnya. Kita bisa pilih nih untuk nomor kodenya. Pilih nomor serinya. Misalnya akan kita kirim tuh ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik simpan saja. Nah, apa namanya, ketika kita sudah melakukan di pemindahan barang, berarti kan kita untuk proses awalnya adalah kirim barangnya gitu kan. Nah, kemudian nanti ketika barang yang di Bandung itu sudah sampai, kita harus akui nih prosesnya kita ganti jadi terima. Gini, karena kalau misalnya kita tidak melakukan yang namanya penerimaan barang, nanti barang tersebut akan diakui sebagai barang transit. Artinya kan sudah dikeluarkan dari gudang utama, tapi belum diterima oleh gudang Bandung, seperti itu. Jadi ketika memang ada sudah nggak dia, maksudnya saya potong Pak, ada nggak dia pada saat kita kirim, terus kita karena ada kendala misalnya lupa, ada nggak dia laporan barang yang masih tergantung di transit itu? ya, biasanya Kelihatan? ada Ibu. Oh kelihatan ya. Iya, nanti di daftar laporan, kemudian kita akan coba gudang mutasi per barang. Misalnya sampo. Nah, seperti ini atau kita coba buka ringkasan mutasi per gudang. Kita bisa pilih nih semua gudangnya. Nah, jadi nanti di sini dia akan tampil ya, Bu ya. Mutasi per gudang. Jadi barang transit ini masih diakui ini di sini. Masuknya 5 gitu. Nah, atau misalnya untuk cara mudahnya juga bisa lihat di sini di barang dan jasa. Kemudian kita akan coba lihat di sini. Misalnya adalah sampo. Kita cek mutasinya. Kita cek gudang. Nah, gudang. Nanti di sini dia akan tahu ya, Bu ya. Misalnya ada di gudang transit sama di gudang utama. Kita bisa Oh ya. di sini. Iya, tahu. Nah, Lebih kemudian mudah rasanya lihat dari yang tadi ya.
Kenapa, Ibu? Oke. Nah, berarti nanti di sini kita coba langsung ke pemindahan barang, berarti kan kita terima dulu nih, bahwa anggapannya adalah barang itu sudah diterima sepenuhnya oleh gudang Bandung. Berarti kita klik ambil, kemudian ke pemindahan barang. Nah, kita tarik seperti ini, kemudian tinggal kita klik simpan saja. Kemudian jika misalnya kita ingin melihat lagi, yang awalnya adalah di gudang transit, nah kita refresh, nah dia sudah berpindah langsung ke gudang Bandung, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya Bu ya, untuk yang namanya stok transfer antar dari pusat ke cabang, seperti itu. Baik. Ya. Kemudian misalnya kita berbicara seputar keuangan ya Bu ya. Nah misalnya untuk laporannya kita pengen tahu nih gitu kan, contoh laba rugi. Nah misalnya apakah pengen semua cabang atau misalnya hanya cabang Bandung saja, ini kita bisa pilih. Nah jadi nanti di sini kan dia akan tampil nih untuk laporan laba ruginya, seperti itu. Untuk yang di laporan neracanya kita akan coba lihat. Nah kalau yang memang untuk di laporan neraca, memang dia belum bisa nih Bu untuk melihat per cabangnya. Jadi memang di sini akan langsung digabungkan, jadi antara cabang induk dengan cabang anak, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk di laba rugi, dia bisa untuk melihat laporan baik itu penjualan per cabang ataupun per induk atau semua cabang, seperti itu. Oh, nggak bisa di customize untuk beda-beda per cabang neracanya ya Pak? Kalau untuk saat ini sih, setahu saya memang belum ya, cuman mungkin nanti akan saya coba jadikan sebagai suggest ya Bu ya, Iya, untuk tolong. neraca ini dibuat per cabang dan juga tadi ya untuk sesuai Iya. dengan permintaan Ibu. Nanti kalau konsolidasi memang neraca kan kita tidak bisa konsolidasi, hanya konsolidasi laporan laba rugi. Tapi kalau bisa dibuatkan tolong neracanya itu per masing-masing cabang juga. Karena kan mereka asetnya dan anunya beda-beda. Utang piutangnya kan beda-beda dia per cabang. Ya baik. Nah berarti nanti untuk realisasinya nanti tergantung dari tim teknis ya Bu ya, nanti akan coba Oh saya gitu jadikan ya. suggest Tolong ya. disampaikan aja Pak. Ya, baik Ibu. Berarti nanti saya ada 2 PR ya Ibu ya. Yang pertama untuk yang tadi tax and service sama yang permintaan neraca per cabang, Ya, seperti itu. itu. Ya. Oke. Nanti untuk update-nya ditunggu ya Ibu ya. Baik. Oke. Kemudian ada lagi Ibu untuk pertanyaannya misalnya seputar penjualan, persediaan, dan pembelian. Atau mungkin kita coba lanjut untuk ke perkenalan per fiturnya yang biasa sering digunakan. Maaf Pak, kita lagi diskusi sebentar. Oh iya ya. Pak, saya kembali ke awal ini. Pada saat kita nginput stok awal dan beginning balance ya, saldo awal gitu, per cabang itu bagaimana ya Pak? Untuk neraca awal nih Ibu ya. Untuk ya neraca termasuk di dalamnya inventory kita, aset kita, kan per cabang itu beda-beda. Bagaimana teknisnya itu untuk per cabang? Kan kita ada 5 cabang itu beda-beda masing-masing. Kalau yang sekarang yang sudah kita lakukan adalah akun perkiraan sudah, pemasok sudah, pelanggan sudah. Nah, untuk memasukkan saldonya dan inventory masing-masing cabang, bagaimana step-stepnya Pak? Oke. Kita coba buka di sini. Nah, nanti kan di sini ada di kolom saldo kan di sini ada cabang ya Bu ya. Nanti Ibu bisa setting nih di sini, misalnya dia cabangnya apa, misalnya kantor pusat apa di Bandung, seperti itu. Ini kalau misalnya kita mau memasukkan yang namanya di akun perkiraan, seperti itu. Ini dengan catatan kalau misalnya kita ingin manual ya Bu ya.
Jadi kita bisa langsung ke akun perkiraannya, kemudian kan di sini ada cabangnya. Nah, cabangnya nanti di sini kita bisa pilih, misalnya untuk saldo 5 juta ini, dia adanya di mana, misalnya, oh ada di cabang Bandung, kira-kira seperti itu. Jadi nanti ketika, di laporan pun, yang 5 jutanya itu akan diakui sebagai, saldo di cabang Bandung. Atau kalau misalnya kita ingin melakukan yang namanya proses impor gitu kan. Nah, di sini kita coba download untuk template-nya. Nah, jadi di sini ada yang namanya cabang saldo. Jadi nanti di sini kita bisa tahu nih, misalnya contoh untuk Bank X ini, oh dia adanya di kantor pusat gitu kan. Kemudian untuk piutang misalnya, oh dia ada di cabang Cengkareng. Seperti itu kurang lebih nanti kalau kita ingin menginputkan, baik itu misalnya secara import, ini bisa dilakukan di sini di cabang saldo. Atau kalau misalnya kita ingin manual tadi, kita bisa buka di akun perkiraannya di sini, kemudian nanti di tab saldo di sini kan ada yang namanya cabang ya Bu ya, tinggal kita setting saja di sini. Dia itu termasuk masuk ke dalam mana nih, apakah pusat atau cabang seperti itu. Berarti kalau kita sudah memilih cabang di saldo ini, untuk kita melihat COA-nya dia kan kembali ke informasi umum nih Pak, bener nggak? Kita kembali ke informasi umum. Nah, mana tadi ya COA-nya tadi yang ada saldo awal itu Pak yang hijau. Nah, Oh, iya. kita kembali ke sini, bisa nggak terlihat di sini ini saldo, maksudnya per cabangnya? Kalau sudah memilih tadi, apakah di sini yang muncul per cabangnya atau semua? Oke. Nah, Filternya itu maksud saya. nominalnya Nah, mungkin ya Bu ya, ya nominal. betul nominal dan akun-akunnya. Oke. Filternya kan ini tidak ada filter cabang ini, hanya kode perkiraan, nama segala macam. Jadi ada filternya, kita klik filter cabang A, keluar dia akun dengan saldo awal cabang A. Pada saat filter cabang B, keluar dia akun dengan cabang B. Gitu maksudnya Pak. Oke. Nah, jadi kalau misalkan memang, seperti ini kan, nanti di sini kan akan diinputkan itu kan secara global ya, Bu, ya. Jadi kalau misalkan memang mau, mungkin nanti bisa diisikan itu misalnya di, deskripsi namanya. Misalnya, Bank BCA PT 123, cabang Bandung, misalnya seperti itu. Karena memang di sini untuk pengaturan di filternya kan, tidak ada yang untuk, pembeda misalnya dia ini saldonya saldo ada di mana, apakah di cabang atau di pusat, seperti itu. Tapi ketika kita klik di sini, nah nanti kita akan tahu di saldonya, oh ternyata di sini untuk Bank BCA ini, punya di kantor pusat, seperti itu. Tapi kalau Oh, misalkan memang, mau mungkin bisa ditambahkan di deskripsi keterangan di iya, sini ya. di sini. Atau tapi masih bisa di-customize, maksudnya tabel ini kan masih bisa di-customize. Mungkin bisa nggak kita di sebelah kolom nama itu sebelum tipe akun kita isi cabang, misalnya dia cabang AA kan keluar A begitu? Enggak ya Pak ya? Oh di, tabel sini ya Bu ya? Iya, heeh. Iya, kalau untuk akun perkiraan sih, saya rasa di sini dia tidak bisa ya Bu ya untuk ditambahkan Baku kolom sudah ini ya? akunnya, sudah default. Oh, sudah default istilahnya, ya ya ya. Iya. Berarti kalau saya ingin melihat masing-masing larinya ke laporan ya Pak ya? Iya, ke laporannya Ibu. Oh, tidak bisa dilihat di sini, oke. Iya. Hmm, Tapi mungkin, bisa juga sih nanti saya akan coba jadikan suggest juga ya Bu ya. Jadi iya misalnya betul-betul. untuk, pembeda ya antara pusat dan cabang, mungkin akan saya Iya, coba pusat. catat juga ya Bu ya. Kalau pusat sebenarnya kita nggak punya apa-apa, yang punya kan cabang. Betul. Justru kalau di pusat itu dia kosong, dia tidak ada laporan karena kan pusat tidak menghasilkan apa-apa. Iya. Pusat tuh hanya back office-nya kita yang mengerjakan di sini, yang punya laporan laba rugi dan neraca kan masing-masing cabang aja gitu loh Pak. Oke. Nah, mungkin nanti akan saya coba, jadikan suggest juga ya Bu ya untuk Ya, menampilkan, cabang apa sih namanya, akun perkiraan itu, per cabangnya. ya per cabang. Pertanyaan satu saya tertinggal lagi nih Pak, masalah aset. Kita masih punya waktu kan Pak ya? Iya, masih Bu. Masih. Aset, karena kita perusahaan sudah berjalan lama, kan aset kita nih sudah eh, apa namanya? Sudah ada depresiasi yang berjalan. Tadi waktu penjelasannya Pak Rian kan pada saat pembelian aset di awal. Nah, sekarang kan aset kita sudah berjalan dan
beberapa masih mungkin tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi sudah habis masa penyusutannya. Pada saat saya masukkan saldo awal tadi itu kan tidak bisa memasukkan tanggal perolehan dong, Pak. Bagaimana solusinya? Karena tanggal perolehannya kan udah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kalau saya masukkan tanggal sekarang, nanti dia melakukan depresiasi ulang. Oke. Berarti misalnya, untuk asetnya Ibu sudah dibeli itu dari 10 tahun yang lalu ya, Ibu, ya? Betul. Masih Oke. tersisa kita anggap 2 bulan aja lah gitu. Oke. Coba mungkin kita akan coba simulasikan ya, Bu, ya. Karena memang untuk, perlakuannya kan ketika, contoh misalnya memang, apa namanya, beberapa case juga ada yang seperti itu ya, Bu, ya. Ada yang Betul. misalnya asetnya itu sudah berjalan gitu kan. Nah, itu perlakuannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan untuk perhitungan depresiasinya tetap kita lakukan di proses akhir bulan. Jadi, kalau misalnya kita masukkan secara manual gitu kan, contoh misalnya akumulasi kita input nih, misalnya 15 juta gitu kan. Nah, nanti, dia itu nggak akan nge-link seperti itu, Bu. Jadi dia tidak akan otomatis kan, jadi perlu kita lakukan manual terus gitu. Makanya nanti, perlu, dan juga nantinya tidak akan menambah daripada si, akumulasinya, seperti itu. Artinya, eee, kita tidak melakukan secara manual kan, hanya melakukan saldo awal tapi, perbedaan di tanggal beli dan tanggal pakai itu ya? Iya betul. Jadi mungkin, tetap saja diinputkan di sini misalnya dari tanggal belinya tahun 2010 atau misalnya tahun 2012 gitu ya, Bu, ya. Jadi nanti, ketika kita melakukan yang namanya proses akhir bulan kan dia akan terhitung nih depresiasinya dari per bulannya sampai, sekarang gitu kan. Jadi nanti, dia akan sama misalnya sisa 2 bulan lagi, nah berarti nanti, kerja akan menyesuaikan sisa 2 bulan lagi. Yang penting nanti kita patokannya adalah, umur asetnya di sini. Misalnya, berapa tahun dan juga berapa bulan, seperti itu. Sama nanti di sini tanggal beli dan tanggal pakai, karena kan untuk, depresiasi di sini kan akan dihitung berdasarkan, tanggal pakai ya, Bu, ya, seperti itu. Saya kurang paham loh, Pak. Oke. Coba mungkin kita akan coba simulasi ya, Bu, ya. Misalnya Ya. kita isikan adalah 2012. Kemudian misalnya kita menggunakan garis lurus, atau misalnya ini Samsung Dell. Pasti. Bisa kok ngomong. Misalnya adalah peralatan. Beban penyusutan, oke. Misalnya mungkin anggaplah misalnya seumpama 5 tahun ya, Bu, ya. Ya. Kita coba kayak simulasi. Kemudian kategori asetnya peralatan kantor. Nah, misalnya di sini harganya itu ekuitas. Misalnya adalah mungkin ini sebagai contoh aja, Bu, ya, misalnya 15 juta. Kita simpan. Kemudian kita akan coba lakukan di proses akhir bulan. Di sini kita coba hapus dulu. Kita pilih Juni lalu simpan. Oke. Misalnya kita pengen lihat nih terkait dengan asetnya. Nah, di sini nanti dia akan otomatis ya, Bu, ya, seperti ini. Jadi dia untuk penyusutannya pun akan terhitung juga secara otomatis. Jadi misalnya tadi kan nilai asetnya adalah 15 juta. Karena kita belinya dari 10 tahun yang lalu gitu kan. Nah, jadi kan otomatis misalnya untuk nilai penyusutan pun misalnya sudah habis gitu ya. Jadi di sini Ya. dia akan 0. Nah, nanti Oh, berarti dia melakukan perhitungan sendiri, tapi jurnalnya diakui hanya bulan yang sekarang. Jadi dia otomatis melakukan penyusutan itu ya? Betul begitu, Pak? iya, jadi nanti untuk penyusutan betul akan dilakukan otomatis. Nah, kita coba cek di sini di buku besar kemudian akun perkiraan. Sorry. Di buku besar kemudian di jurnal umum. Di akhir bulan.
Mana ya? Nah ini. Proses akhir bulan, nah ini. Nah, jadi nanti dia akan dibuatkan jurnalnya itu secara otomatis ya Bu ya, terkait dengan yang namanya itu penyusutannya seperti itu. Ini yang Informasinya. berjalan saja kan Pak, yang sudah lewat kan tidak ya? Ya, Oke. betul. Jadi nanti untuk aset-aset yang masih ada nilai sisanya, itu kita tidak perlu untuk menghitung manual ya Bu ya, perlu kita lakukan saja di per akhir bulan, nanti ketika di daftar laporan, kemudian daftar aset, nah penyusutannya di sini dia akan langsung mengakumulasi. Nah tadi Oke. seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita masukkannya itu secara manual gitu kan, nah itu nanti dia tidak akan menambah di sini di penyusutannya. Contoh misalnya sudah kita masukkan adalah sebesar 4.600.000 gitu kan. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan di proses akhir bulan gitu kan. Nah, seharusnya kan kalau misalnya 4.600.000 ditambah 4.600.000 kan 9.200.000 ya Bu ya. Nah, karena Betul. yang pertamanya itu kita manual, berarti nanti di sini akan dicatat itu hanya sebesar 4.600.000 saja, tidak jadi 9.200.000. Makanya untuk perhitungan tetap dilakukan di proses akhir bulan secara otomatis. Oke. Gitu. Kemudian ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Sebentar Pak. Ya. Pak, kembali ke penjualan nih Pak. Halo? Di penjualan. Ya, ini kan kita ada report harian, kita di luar dari laporan keuangan, kita ada bikin report penjualan. Di situ akan keluar jenis jasa yang kita jual atau retail, terus di situ juga ada keterangannya masuk ke siapa yang mengambil, misalnya kalau kita stylist gitu, misalnya ada A, B, C, D gitu. Jadi kita untuk mengetahui performan untuk tiap-tiap orang atau tiap-tiap jenis treatment, misalnya kayak mani-pedi, salon, atau massage gitu. Itu nanti yang kita report. Jadi dalam satu hari kita keluar itu ada nggak Pak di situ ya? Report untuk melihat barangnya atau apanya ya Pak ya, misalnya? Atau yang Untuk siapa yang menginput? jualan, misalnya hari ini kita jualan massage berapa kali, terus jualan salon berapa kali, untuk mani-pedi berapa kali gitu. Jadi kita bisa tahu hari ini berapa total untuk mani-pedi, untuk salon, untuk massage gitu. Itu bisa nggak di kita bentuknya mungkin nanti gini aja, nanti saya apa ya, kirim aja bentuk-bentuknya aja biar Bapak juga nggak bingung kan. Oh, oke. Mungkin yang saya tangkap itu untuk melihat laporan penjualan hariannya gitu ya Pak ya? Betul, saya tambahkan Pak. Jadi kita sorry, kita punya laporan harian yang sudah ada template-nya. Jadi bisa dibantu nanti dari tim Bapak untuk customize bisa jenis laporan itu keluar gitu dari akuratnya. Jadi kita kirimkan contoh, kami perlu laporan ini, terus di customize di sana untuk kami dapatkan laporan itu. Bisa dibantu gitu kan Pak? Iya, mungkin kalau misalnya untuk yang penjualan harian mungkin saya perlihatkan dulu ya Bu ya. Misalnya kira-kira kurang lebih seperti ini bukan Ibu ya. Kita bisa akses di daftar laporan, kemudian di penjualan, nanti kita bisa pilih nih di sini di bisa dilihat penjualan pelanggan per barang, atau misalnya kita juga bisa melihat penjualan per barang gitu kan. Contoh misalnya penjualan pelanggan per barang. Nah, nanti kita bisa pilih nih misalnya kantor pusat atau Bandung gitu kan ya. Nah, nanti kurang lebih akan seperti ini. Pasti Misalnya, beda itu bentuknya dengan yang kita butuhkan, itu maksud saya Pak. Karena kemarin Pak Bagus sempat menjanjikan bahwa apa yang dibutuhkan dari kami, silakan kami akan coba untuk buatkan begitu.
Oke. Jenis-jenis laporan yang kami butuhkan. Jadi dari pihak tim Bapak mencoba untuk membuatkan yang sejenis dengan laporan yang kami butuhkan itu. Kalau laporan yang ini dengan buku besar, jenis barang, jenis treatment, jenis staff yang mengambil tamu pasti saya yakin ada ya Pak ya. Tapi yang kami butuhkan template-nya itu memang agak berbeda. Jadi bisa dibantu enggak untuk customize sesuai dengan yang kami butuhkan? Ya. Sebenarnya kalau misalkan memang selama variabelnya tersedia itu masih bisa kita lakukan. Mungkin Masih setelah ini, tersedia sih. ya, mungkin nanti mungkin Ibu bisa coba kirimkan dulu ya misalnya untuk contoh laporannya seperti apa. Mungkin nanti setelah sesi atau misalnya ada waktu senggang saya akan coba modifikasi ya kira-kira kalau misalnya untuk laporan seperti ini apakah sudah mendekati atau belum. Seperti itu ya Bu ya. Ya, baik. Karena kalau dibicarakan akan panjang nanti. Mungkin permohonan saya itu jadi tolong di customize sesuai dengan yang kami butuhkan gitu aja. Untuk harian dan bulanan biasanya. Ya, boleh. Berarti nanti kalau misalnya memang seperti itu saya akan coba modifikasi dulu ya. Mungkin setelah ini boleh Ibu kirimkan untuk contoh template-nya ya. Ya. Oke.